Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema ataupun cerita tertentu di dalam Alkitab. Dan pada kesempatan ini kita memulaikan dengan seri yang baru yaitu 7 jemaat di dalam Kitab Wahyu. 7 jemaat di dalam Kitab Wahyu ini banyak dipercaya oleh para sarjana Alkitab melambangkan 7 periode dalam sejarah kekristenan. Apa saja yang bisa kita gali dan kita pelajari dari kelebihan dan kelemahan mereka, serta pelajaran-pelajaran apa yang relevan bagi gereja di zaman modern ini. Untuk episode yang pertama ini kita belajar berfokus kepada jemaat Efesus. Kami mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, atau saudara yang mengikuti program ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pertanyaan saudara, pikiran saudara, sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Jimmy Tendean, Magister Teologi. Telah menikah dengan Ibu Ellen Tendean Kambey, dan keluarga ini diberkati Tuhan dengan seorang anak, Shine Jimely Tendean. Beliau menamatkan pendidikan S1 tahun 1999 dari Universitas Kelabat, dan S2-nya tahun 2022 dari universitas yang sama. Telah melayani selama kurang lebih 24 tahun dan saat ini dipercayakan sebagai pendeta jemaat untuk Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Ranotana, Karombasan. Dengan pengalaman hamba Tuhan dan juga latar belakang pendidikannya akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan mendalami topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Tendean? Baik, Pendeta. Terima kasih Pendeta boleh meluangkan waktu, boleh datang ke studio untuk menuntun di dalam diskusi Alkitab kita. Terima kasih Pendeta sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jimmy Tendean. Tetap bersama dengan kami. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan pada kesempatan ini kita akan berdoa sebelum kita membuka lembaran Kitab Suci. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, terima kasih oleh karena Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Sekarang kami rindu untuk belajar dari firman-Mu, kuasa Roh Suci menolong dan menguasai hati dan pikiran kami. Tolong hamba-Mu, Pendeta Jimmy Tendean, ia akan menuntun dalam diskusi pada saat ini. Kiranya semua terjadi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka di dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7 mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikianlah pembacaan kitab suci yang merupakan landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Jimmy Tendean. Baik Pendeta, kita mempelajari tentang 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, dan sekarang ini fokus kita adalah jemaat Efesus. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin ada beberapa latar belakang geografis atau sejarah yang Pendeta bisa sampaikan sebagai pendahuluan tentang di mana letaknya, lalu kemudian seberapa signifikan kira-kira kota Efesus di zaman Romawi kuno ini dari segi ekonomi, politik, dan juga agama. Disilakan Pendeta. Oke, terima kasih. Latar belakang geografis sejarah dari kota Efesus. Kota Efesus ini terletak kira-kira 60 mil dari Pulau Patmos.
Dan kota Efesus ini adalah sebuah kota perdagangan di Asia yang sangat kaya raya. Dan kota Efesus ini merupakan kota yang terkenal dengan politik, perdagangan, dan juga penyembahan berhala. Dan di sana terdapat banyak kuil-kuil untuk penyembahan berhala. Dan yang sangat terkenal adalah berhala yang terkenal adalah Dewi Artemis dan juga Dewi Diana. Dan secara signifikan bagaimana kondisi ekonomi yang ada di kota Efesus. Secara ekonomi Efesus ini adalah salah satu kota yang terbesar dan paling makmur di Kekaisaran Romawi pada abad pertama Masehi. Dan salah satu faktor utama yang menyebabkan kemakmuran ekonomi di Efesus adalah lokasinya yang sangat strategis sebagai pelabuhan utama di Laut Aegea. Dan kota ini merupakan pintu gerbang menuju ke provinsi di Asia. Dan Efesus ini berfungsi sebagai pusat perdagangan yang sangat penting yang menghubungkan Asia kecil dengan kota-kota yang ada di sekitarnya termasuk Roma. Dan kota Efesus ini merupakan kota yang sangat berkembang karena perdagangannya. Dan kota ini juga terkenal karena produksi tekstil. Antara lain adalah pembuatan kain wol dan juga kain sutra. Dan juga di sana juga pengolahan kulit. Ini luar biasa. Dan selain itu Efesus ini memiliki bank-bank yang aktif dan menjadi pusat keuangan yang penting di wilayah itu. Dan secara politik, Efesus ini adalah ibu kota provinsi Asia yang merupakan salah satu provinsi paling penting dalam Kekaisaran Romawi. Dan gubernur provinsi ini dia bertanggung jawab atas administrasi, peradilan, dan juga keamanan yang ada di wilayah tersebut. Dan kota ini memiliki struktur politik lokal dengan dewan kota dan pejabat-pejabat yang mengurus urusan kota. Dan Efesus ini memiliki pengaruh politik yang sangat signifikan dalam hal administrasi dan pemerintahan yang ada di wilayah Asia. Bagaimana dengan agama? Efesus terkenal karena kuil Artemis yang juga dikenal sebagai Artemisium yang dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Dan kuil ini merupakan pusat penyembahan dari Dewi Artemis yang merupakan Dewi perlindungan kota dan penyembahannya memiliki dampak yang besar dalam kehidupan religius dan juga sosial masyarakat yang ada di Efesus. Selain itu, Efesus juga menjadi tempat penting dalam perkembangan kekristenan awal. Dan kota ini sangat kaya dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, jadi memang betul-betul bahwa Efesus ini secara ekonomi, politik, dan juga agama punya pengaruh atau dampak yang sangat besar di zaman Romawi kuno ya. Bagaimana dengan kepercayaan pada waktu itu? Mungkin ada kepercayaan yang populer, yang sangat terkenal, lalu kemudian juga mungkin ada sisa-sisa penggalian arkeologi yang sangat menarik untuk diketahui oleh kita semua. Oke, jadi di Efesus juga selain yang tadi ya, ada juga yang terkenal di sana adalah dengan ilmu-ilmu sihir dan jimat-jimatnya. Dan juga dalam Kisah 19 ayat 19 menuliskan bahwa banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir. Mereka mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Dan mereka menjual nilai kitab-kitab itu ditaksir kurang lebih 50.000 uang perak. Luar biasa. Dan sisa-sisa peninggalan arkeologi yang menarik di sana adalah Jalan Arkadia dari marmer dan kuil Dewi Artemis. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Luar biasa sekali tentang kota Efesus ini ya, sudah memberikan kepada kita pendahuluan. Nah, apakah lagi ada fakta-fakta menarik yang lain dari kota Efesus yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk lebih dalam sehubungan dengan interpretasi ya dari arti makna kota Efesus ini secara nubuatan di dalam kitab Wahyu dan juga lokasi sekarangnya, modern
zaman sekarang ini kira-kira terletak di bagian mana? Silakan pendeta. Oke. Nah, ada juga fakta-fakta yang menarik tentang kota Efesus ini. Kota Efesus ini mempunyai perpustakaan Celsus yang merupakan objek utama dari Efesus. Dan perpustakaan Roman Celsus dulunya merupakan perpustakaan terbesar ketiga dengan kapasitas 12.000 gulungan. Luar biasa. Dan juga terdapat Grand Theater yang dapat menampung 44.000 orang. Wow. Hebat sekali. Kemudian dipercaya juga teater ini terbesar di dunia zaman kuno pada waktu itu. Dan selain itu juga ada Bet Varius, ada State Agora, dan juga ada Tempel Domitian, dan Memmius Monument, serta Hercules Gate, dan masih banyak hal yang menarik lainnya. Kemudian selain itu, di atas sebuah bukit terdapat House of Virgin Maria yang dipercaya sebagai tempat dari Bunda Maria. Dan lokasi sekarang ini, kota Efesus ini adalah sebuah kota yang terletak di wilayah yang sekarang disebut sebagai Turki, ya, di dekat pesisir barat daya Turki di provinsi Izmir. Dan kota Efesus ini terletak sekitar 3 km dari desa Selçuk dan sekitar 8 km dari pantai Laut Aegea. Dan ada situs arkeologis Efesus yang merupakan reruntuhan kuno dan adalah salah satu tempat wisata dan penelitian arkeologi yang sangat terkenal di dunia. Dan ini adalah salah satu situs terpenting yang mencerminkan kejayaan dan warisan Romawi di wilayah tersebut. Baik, terima kasih pendeta. Informasi yang sudah kita dengarkan tadi memberikan kepada kita gambaran betapa kayanya, ya, betapa mewahnya, dan dari segi peradaban betapa sangat maju dan berkembangnya sebenarnya kota Efesus di zaman Romawi kuno. Dan inilah tantangan yang mereka hadapi bagi umat-umat Kristen yang berkembang di sana. Nah, pendeta, sekarang kita masuk kepada jemaat Efesus di dalam nubuatan. Nah, kira-kira melambangkan gereja pada zaman apa secara nubuatan jemaat Efesus ini, lalu kemudian periode waktunya tahun berapa kira-kira di dalam nubuatan? Baik, pendeta, terima kasih. Jemaat Efesus melambangkan gereja zaman rasul-rasul yang masih murni pengajarannya. Dan jemaat Efesus ini dalam nubuatan berada pada periode tahun 31 sampai tahun 100 Masehi. Dan jemaat Efesus ini sangat terkenal dengan semangat menjaga kemurnian ajaran dan mereka tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Dan pekerjaan Injil sangat berkembang pada periode ini. Ya. Baik, kira-kira bagaimana tentang kondisi kerohanian dari umat pada zaman ini? Kita tahu tadi bahwa ini adalah zaman awal, lalu kemudian mereka sangat ketat dalam menjaga ajaran-ajaran yang masuk ke dalam gereja. Tetapi kira-kira bagaimana kondisi kerohanian dari umat pada periode ini? Oke, terima kasih pendeta. Kondisi kerohanian umat pada zaman ini, yaitu Yesus memuji jemaat Efesus karena beberapa hal yang positif. Yang pertama adalah seperti keberanian mereka dalam menghadapi orang-orang jahat. Mereka ini sangat tekun dalam menguji rasul-rasul yang palsu. Dan juga mereka memiliki kesabaran dalam menghadapi kesulitan karena iman mereka yang luar biasa. Dan juga Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula, cinta yang awal, atau semangat mereka dalam beriman. Dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun jemaat Efesus ini memiliki kekuatan dan kesetiaan dalam berbagai aspek, mereka telah kehilangan semangat dan cinta yang awal yang mereka miliki terhadap Kristus. Nah, pesan ini mengingatkan mereka untuk bertobat, kembali ke cinta dan semangat awal mereka, dan jauhi perbuatan orang Nikolait yang disebutkan di dalam pesan tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada disebutkan di sana tentang mereka harus kembali kepada
kasih mereka yang mula-mula ya Mula-mula. pendeta. Ya. Apakah ada lagi fakta menarik lainnya yang pendeta mau bagikan sehubungan dengan hubungan antara Yesus dengan jemaat Efesus ini kira-kira yang pendeta mau bagikan dengan kita? Oke, terima kasih. Fakta yang menarik lainnya dari jemaat Efesus di dalam nubuatan adalah jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat energik. Jemaat yang sangat mengerti bagaimana mereka bekerja. Dan para anggota atau jemaat Efesus adalah orang-orang yang sangat penyabar. Mereka sangat tekun dan ulet serta pantang menyerah. Dan mereka juga memiliki kecerdasan dan sangat mengerti doktrin. Doktrin firman Iya. Tuhan. Ya, luar biasa. Inilah kira-kira yang sebagaimana kita dapat pahami tentang kondisi daripada jemaat Efesus, jemaat yang pertama, jemaat yang mula-mula. Terima kasih pendeta, dan informasi pendahuluan yang sudah kita terima ini akan sangat menolong kita untuk kita masuk lebih dalam pada segmen berikutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIG, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan sehubungan dengan latar belakang geografis dan juga sejarah. Lalu kita juga sudah melihat tadi tentang jemaat Efesus di dalam nubuatan. Dan sekarang kembali lagi bersama dengan narasumber kita, Pendeta Jimmy Tendean, kita akan mempelajari tentang hubungan Yesus, bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya kepada jemaat Efesus. Baik pendeta, Yesus datang kepada jemaat ini. Dan mungkin yang perlu kita pelajari, bagaimana Yesus datang dan memperkenalkan dirinya kepada jemaat, sebagai apa. Lalu kemudian ada hal yang Yesus ketahui tentang jemaat ini. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih pendeta. Bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai jemaat di Efesus. Yesus memperkenalkan diri yang memegang 7 bintang di tangannya dan juga berjalan di antara 7 kaki dian emas. Dan apa yang Yesus ketahui tentang jemaat Efesus ini? Jemaat Efesus ini adalah jemaat yang Yesus tahu persis jeripaya mereka. Yesus tahu persis pekerjaan mereka. Dan juga Yesus mengetahui persis ketekunan dari jemaat Efesus. Dan saya boleh artikan di sini adalah bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat rajin, jemaat yang pekerja keras, jemaat yang ulet, kemudian jemaat yang penyabar. Dan ini mengartikan bahwa gereja di zaman itu adalah gereja yang sangat aktif, gereja yang sangat sabar dan ulet. Ya. Baik, lalu kemudian pendeta tentang pujian Yesus kepada jemaat ini, lalu kemudian juga ada kesalahan yang ditegur oleh Yesus secara langsung sehubungan dengan praktek yang ada di jemaat Efesus. Kira-kira apa yang pendeta bisa bagikan? Oke, pujian kepada jemaat Efesus oleh Yesus sendiri adalah jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat teliti menguji setiap pengajaran yang masuk ke gereja dan mereka yang mengaku sebagai rasul. Kemudian jemaat ini dipuji oleh Yesus Kristus oleh karena mereka membenci ajaran dari Nikolaus, yaitu mereka menyalahgunakan keselamatan oleh kasih karunia. Dan kaum Nikolaus menyebut diri mereka Kristen, tapi menganggap adalah suatu hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jika orang Kristen itu melakukan persinahan dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Nah, apa kesalahan yang ditegur oleh Yesus dari jemaat Efesus ini? Kesalahan yang ditegur oleh Yesus kepada jemaat ini adalah mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Atau mereka sangat kurang dalam hal kasih. Ya.
Artinya berarti ketika mereka begitu ketat menjaga kemurnian doktrin, tapi mereka mulai meninggalkan kasih ya. Dan inilah sebabnya mereka ditegur oleh Yesus. Nah, bagaimana dengan nasihat Yesus kepada gereja ini? Apa yang harus mereka lakukan sehubungan dengan kesalahan yang ditegur tadi? Ya, bagaimana pendeta melihat? Terima kasih pendeta. Nasihat Yesus sehubungan kesalahan gereja ini adalah Yesus menasihatkan mereka agar segera bertobat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ingat untuk kembali kepada kasih dan pekerjaan mula-mula mereka. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya ketika Yesus memberikan nasihat, tentu ada janji upah. Kalau mereka menuruti apa yang dinasihatkan oleh Yesus, dan juga mungkin ada hukuman kalau mereka tidak mengikuti apa nasihat yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke. Jadi ada upah yang akan didapatkan oleh jemaat ketika mereka mendengar nasihat dari Yesus Kristus. Upah mereka adalah barang siapa menang akan kuberikan makan dari pohon kehidupan. Artinya Tuhan sudah siapkan keselamatan bagi mereka. Tetapi bila mana mereka tidak mendengarkan nasihat atau kembali setia kepada Tuhan, maka mereka tidak akan menikmati hak untuk memperoleh akses pada pohon kehidupan atau keselamatan itu sendiri. Dengan kata lain berarti mereka akan kehilangan keselamatan mereka ya ketika mereka tidak mengikuti nasihat atau teguran dari Yesus Kristus. Terima kasih pendeta. Dan sahabat-sahabat sekalian, kita masih akan terus masuk menggali lebih dalam. Dan pada segmen selanjutnya kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih aplikatif dari pendalaman kita tentang jemaat Efesus. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, kita memulaikan seri yang baru, yaitu 7 jemaat di dalam Kitab Wahyu, dan pada episode ini kita berfokus kepada jemaat yang pertama, yaitu jemaat Efesus. Sekarang kita kembali lagi kepada narasumber kita, pendeta. Terima kasih tadi pendeta sudah menguraikan tentang latar belakang geografi, sejarah, dan juga jemaat Efesus di dalam nubuatan. Nah, pertanyaan selanjutnya yang juga sangat penting adalah kira-kira dalam cara apa gereja kita di zaman modern ini dapat meniru kelebihan-kelebihan atau pujian-pujian dari jemaat Efesus? Oke, baik pendeta. Kita di gereja di zaman modern ini dapat mengambil atau meniru kelebihan-kelebihan yang ada di jemaat Efesus. Dengan mengambil inspirasi dari jemaat Efesus dan mengadopsi beberapa kelebihan mereka dalam zaman gereja modern ini dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat dan memperbaharui jemaat-jemaat di saat ini. Berikut ini ada beberapa cara gereja di zaman modern ini dapat meniru kelebihan dari jemaat Efesus. Yang pertama adalah jemaat Efesus ini adalah jemaat yang memiliki ketekunan dan dalam ketaatan. Gereja modern dapat meniru ketekunan dari jemaat Efesus dalam ketaatan mereka terhadap ajaran Kristus. Kemudian ini berarti bahwa mereka mampu menjaga integritas ajaran-ajaran Alkitab dan prinsip-prinsip iman Kristen, bahkan dalam menghadapi tekanan dari budaya atau perubahan zaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang boleh jemaat modern tiru atau ambil adalah jemaat Efesus adalah jemaat yang mampu menghadapi pemahaman palsu. Seperti yang dicontohkan oleh jemaat Efesus yang mana mereka menguji rasul-rasul palsu. Gereja modern juga perlu berhati-hati terhadap pemahaman dan ajaran-ajaran yang baru yang bisa saja keliru ya.
Kemudian ini memerlukan pendalaman dalam pengetahuan Alkitab dan kemampuan untuk mengidentifikasi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan jemaat Efesus. Dan gereja harus mempertahankan keteguhan dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Seperti yang dicatat dalam pesan kepada jemaat Efesus, bahwa gereja perlu memiliki daya tahan rohani dan tetap setia kepada Kristus bahkan dalam situasi sesulit apapun. Yang keempat yang boleh diambil, yang boleh ditiru adalah bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang mampu menolak terhadap perbuatan-perbuatan yang salah. Ya, seperti yang dicatat dalam pesan kepada jemaat Efesus bahwa gereja modern harus tetap kuat dalam menolak perbuatan-perbuatan dosa dan kompromi moral. Dan ini berarti menjaga kekudusan dan moralitas dalam kehidupan individu dan dalam tubuh gereja secara keseluruhan. Ya. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Nah, tadi belajar dari kelebihan. Sekarang bagaimana kira-kira gereja kita di zaman modern juga bisa mengulangi kegagalan atau mengulangi kesalahan gereja Efesus di masa lalu? Baik, pendeta. Gereja di zaman modern perlu berusaha keras untuk menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh gereja di masa lalu. Ya. Ada beberapa kesalahan yang pernah terjadi dalam sejarah gereja dan dapat dihindari dengan pendekatan yang bijaksana dan penuh kasih dalam menjalankan pelayanan di gereja. Yang pertama adalah, yang perlu terhindari adalah intoleransi dan penganiayaan. Ya. Salah satu kesalahan yang terbesar yang terjadi dalam sejarah adalah intoleransi agama dan penganiayaan terhadap kelompok agama lain. Nah, gereja di zaman modern harus mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Yang kedua, ketidaksetiaan pada ajaran kasih Kristus. Gereja harus menghindari kecenderungan untuk mengorbankan prinsip-prinsip kasih Kristus demi kekuasaan, keuntungan, ataupun agenda politik. Kasih, rahmat, dan perdamaian harus selalu menjadi panduan dalam tindakan gereja. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpedulian terhadap masalah sosial. Nah, beberapa gereja di masa lalu mungkin tidak cukup peduli terhadap masalah sosial atau keadilan. Dan gereja di zaman modern harus aktif dalam melayani orang miskin, melayani ketidaksetaraan, dan mempromosikan keadilan sosial. Ya, baik. Terima kasih pendeta. Nah, sekarang kira-kira langkah-langkah apa bagi kita gereja di zaman modern ini yang dapat kita lakukan supaya kita bisa meniru atau mencontohi kelebihan dari jemaat Efesus di masa yang lalu? Oke, pendeta. Kita dapat meniru atau dapat mencontohi kelebihan-kelebihan dari jemaat yang lalu. Yang pertama adalah jemaat yang lalu mereka memiliki ketekunan dalam ketaatan kepada ajaran Kristus. Jadi gereja harus menekankan pentingnya ketekunan dalam ketaatan kepada ajaran Kristus. Dan ini berarti menjaga integritas ajaran-ajaran Alkitab dan tidak berkompromi dengan nilai-nilai iman Kristen. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang orang boleh ambil, yang boleh ditiru adalah menguji ajaran-ajaran palsu. Nah, gereja harus memiliki pendalaman dalam pengetahuan Alkitab dan kemampuan untuk mengidentifikasi ajaran-ajaran palsu atau pemahaman-pemahaman yang keliru. Pelayan gereja dan jemaat harus dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang doktrin Kristen. Kemudian yang ketiga adalah ketekunan dalam menghadapi tantangan. Gereja harus mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi tantangan dan penganiayaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan beriman. Nah, ini termasuk mengembangkan daya tahan rohani dan tekad untuk tetap setia kepada Kristus bahkan dalam keadaan situasi sulit sekalipun. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan
kasih yang pertama. Kasih yang mula-mula. Gereja harus terus merawat kasih pertama. Dalam beribadah, dalam melayani, dalam mencintai sesama. Dan ini berarti menjaga semangat pelayanan yang penuh kasih dan terus berfokus kepada Kristus sebagai pusatnya. Baik, terima kasih Pendeta. Dan kita sudah hampir tiba di penghujung daripada diskusi ini. Kira-kira apakah ada nasihat atau amaran dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan jemaat Efesus ini yang boleh atau relevan dengan pergumulan kita di zaman ini? Disilakan. Oke, Pendeta. Ada beberapa pena inspirasi yang saya ingin sampaikan yang bisa menjadi inspirasi bagi jemaat. Dalam buku Kisah Para Rasul halaman 487 paragraf pertama. Pada zaman rasul-rasul, orang Kristen yang percaya dipenuhi dengan kesungguh-sungguhan dan kegairahan. Ya. Begitu giat bekerja bagi Tuhannya. Kemudian semangat mereka dinyatakan pada waktu itu oleh pengikut-pengikut Kristus yang dicatat oleh pena ilham untuk memberanikan orang-orang percaya pada segala zaman. Dan tentang jemaat Efesus yang digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai lambang segenap gereja Kristen pada zaman rasul-rasul. Saksi yang setia dan benar. Kemudian dalam buku yang sama, pada mulanya pengalaman jemaat Efesus ditandai dengan kesederhanaan dan semangat seperti anak-anak. Orang-orang yang percaya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menaati setiap firman Allah atau sabda Allah. Dan kehidupan mereka menyatakan kasih yang sungguh-sungguh dan tulus hati kepada Kristus. Mereka suka melakukan kehendak Allah sebab juru selamat ada di dalam hati mereka sebagai tempat tinggal yang tetap. Dan tujuan mereka yang tertinggi adalah memenangkan jiwa-jiwa kepadanya. Dan mereka tidak berpikir untuk menimbun harta yang berharga dari anugerah Kristus. Mereka merasa pentingnya panggilan mereka dan dipenuhi dengan pekabaran itu. Baik. Terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita banyak sekali informasi sehubungan dengan jemaat Efesus di dalam kitab Wahyu. Dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita. Dan sekarang kita tiba kepada kesimpulan atau closing statement yang mungkin Pendeta bisa berikan sebagai rangkuman dari semua yang sudah kita pelajari dan pesan-pesan bagi semua yang sementara mempelajari pelajaran tentang jemaat Efesus ini. Disilakan. Baik Pendeta. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, janganlah kita meninggalkan kasih yang telah kita miliki. Ya. Dan marilah kita berusaha untuk makan dari pohon kehidupan. Dan kiranya semangat yang mula-mula yang dimiliki oleh jemaat Efesus, yaitu jemaat yang pekerja keras, jemaat yang ulet, jemaat yang rajin, akan menjadi bagian di zaman modern saat ini. Baik, terima kasih Pendeta. Bolehkah Pendeta tutup dalam doa? Semua kita yang sudah berdiskusi dan belajar lewat program ini, semoga berkat ini akan terus mengikuti kita setelah kita selesai belajar ini. Disilakan. Oke, mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Allah di sorga. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh meluangkan waktu yang sangat berharga dalam program Deep Inside Growth. Kami boleh mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan pada kesempatan yang berharga ini, kami boleh mempelajari lebih dalam tentang jemaat Efesus. Kiranya apa yang kami telah pelajari bersama dalam diskusi, dalam pendalaman Alkitab ini, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, memampukan kami semua, para pemirsa yang sementara menyaksikan program ini, kiranya akan diberkati oleh Tuhan, akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupkan satu kehidupan di mana kasih yang mula-mula ini akan terus kami kobarkan dalam kehidupan kami. Biarlah semangat dari jemaat yang mula-mula, jemaat Efesus, jemaat yang rajin, jemaat yang ulet, jemaat yang pantang menyerah,
akan menjadi bagian jemaat-jemaat Tuhan yang ada di zaman modern ini. Amin. Doa hamba-Mu secara khusus bagi kru yang bekerja di media Cornelius ini. Tuhan terus berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Pakai terus media Cornelius ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan doa hamba-Mu bagi pemirsa yang sementara menyaksikan ini, Tuhan kiranya berkati mereka. Bila mana mereka dalam keadaan sakit, Bapa di sorga, berikanlah kesembuhan dari sorga bagi mereka. Bila mana mereka mencari pekerjaan, berikanlah keberuntungan kepada mereka. Bila mana mereka menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupan, bantulah mereka ya Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan ketenangan, kebahagiaan yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Dan biarlah Tuhan akan pertemukan kembali kami pada waktu-waktu ke depan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Jimmy Tendean, yang sudah menjadi narasumber berbagi berkat rohani. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Bahkan kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai, mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Dan jika saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya Anda untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.